Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Izni Salsabila, bisa dipanggil Nadia, dengan NIM 1040424000257. Saya berasal dari kelas AB 4810. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan penjualan toko roti pada selama 1 bulan. Melalui analisis ini, kita akan melihat performa masing-masing varian roti, pola penjualan yang terjadi, permasalahan yang ditemukan, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penjualan di masa mendatang. Baik, pada bulan pertama, toko roti menjual 4 varian utama, yaitu coklat, vanila, stroberi, dan matcha. Total penjualan selama periode tersebut mencapai 2.638 unit. Data ini memberikan gambaran mengenai preferensi pelanggan terhadap setiap varian produk. Melalui data penjualan ini, kita dapat mengetahui produk yang paling diminati, melihat pola penjualan yang terjadi, serta menyusun strategi bisnis yang lebih tepat dan berbasis data. Pada slide ini terlihat total penjualan masing-masing varian. Vanila terjual sebanyak 734 unit, coklat sebanyak 714 unit, stroberi sebanyak 636 unit, dan matcha sebanyak 554 unit. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa vanila merupakan produk dengan penjualan tertinggi, sedangkan matcha menjadi produk dengan penjualan terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan lebih menyukai rasa yang familiar dibandingkan rasa yang lebih spesifik seperti matcha. Jika dilihat dari kontribusinya terhadap total penjualan, vanila menyumbang 27,82%, coklat 27,7%, stroberi 24,11%, dan matcha 21%. Dua produk utama yaitu vanila dan coklat menyumbang lebih dari 54% dari total penjualan toko. Artinya, lebih dari setengah pendapatan penjualan toko bergantung pada dua varian tersebut, sehingga keduanya menjadi produk utama yang perlu dijaga kualitas dan ketersediaan stoknya. Melalui diagram batang, kita dapat melihat perbandingan penjualan antar produk dengan lebih jelas. Vanila dan coklat memiliki jumlah penjualan yang hampir seimbang dan menjadi produk favorit pelanggan. Stroberi berada pada kategori menengah dengan performa yang cukup baik. Sementara itu, matcha memiliki penjualan paling rendah sehingga diperlukan strategi khusus seperti promosi, diskon, atau inovasi produk agar minat pelanggan terhadap varian ini dapat meningkat. Dari data harian, terlihat bahwa penjualan bersifat fluktuatif. Terdapat beberapa hari dengan lonjakan penjualan yang kemungkinan dipengaruhi oleh akhir pekan, promosi, atau faktor eksternal lainnya. Selain itu, tidak semua produk menunjukkan performa yang stabil setiap hari. Produk terlaris adalah vanila dengan kontribusi 27,82%, diikuti oleh coklat sebesar 27,07%, sedangkan produk yang paling kurang diminati adalah matcha dengan kontribusi 21%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan masih lebih menyukai rasa klasik dibanding rasa yang lebih unik. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa permasalahan utama. Pertama, toko memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dua produk utama yaitu vanila dan coklat. Kedua, penjualan matcha masih relatif rendah dibandingkan produk lain. Ketiga, terjadi
fluktuasi penjualan harian yang cukup besar. Jika kondisi ini tidak diatasi, maka toko berisiko mengalami penurunan penjualan ketika produk utama mengalami penurunan permintaan. Selain itu, terdapat potensi stok produk tertentu tidak terjual secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, untuk meningkatkan penjualan matcha, toko dapat memberikan diskon atau banding atau paket hemat seperti program beli 2 gratis 1. Kedua, untuk produk terlaris seperti vanila dan coklat, toko perlu menambahkan stok serta mengembangkan variasi produk baru. Yang ketiga, toko dapat menerapkan strategi promosi harian seperti flash sale pada jam sepi atau promo pada hari dengan penjualan rendah. Terakhir, toko dapat melakukan inovasi produk melalui kombinasi rasa, misalnya varian matcha coklat yang dapat menarik pelanggan baru. Pada slide ini ditampilkan kebutuhan bahan baku untuk masing-masing jenis roti, serta jumlah produksi yang direncanakan. Jumlah produksi terdiri dari yang pertama coklat sebanyak 357 pieces, vanila sebanyak 367 pieces, strawberry sebanyak 318 pieces, dan matcha sebanyak 277 pieces. Dengan total produksi mencapai 1.319 pieces. Data ini digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan bahan baku agar proses produksi berjalan efektif dan tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan stok. Berdasarkan jumlah produksi yang telah direncanakan, kebutuhan bahan baku bulanan meliputi tepung 65,95 kg, gula 14,56 kg, ragi 1,32 kg, telur 264 butir, mentega 6,6 kg, susu 39,57 liter. Selain itu, diperlukan bahan tambahan seperti coklat, strawberry, matcha, dan vanila sesuai kebutuhan masing-masing varian produk. Perencanaan kebutuhan bahan baku ini sangat penting untuk menjaga kelancaran produksi, menghindari pemborosan, dan memastikan seluruh permintaan pelanggan dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa vanila dan coklat merupakan produk unggulan yang mendominasi penjualan, sedangkan matcha memerlukan strategi khusus untuk meningkatkan daya tariknya. Dengan menerapkan promosi yang tepat, inovasi produk, serta mengelola stok dan bahan baku yang baik, toko roti dapat meningkatkan penjualan sekaligus mengurangi risiko ketergantungan pada produk tertentu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.